Bersyukur kepada Allah untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Hari baru, berkat baru, sukacita baru, dan pengharapan baru. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita belajar bersyukur, melihat bahwa segala sesuatu diizinkan Tuhan untuk kebaikan dan damai sejahtera kita. Mari meyakini bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, izinkan saya mengajak kita lagi untuk merenungkan kebenaran tentang karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Setelah kita belajar bahwa Roh Kudus berkarya dengan menginsafkan kita akan dosa, kemudian dari teks yang sama kita akan belajar bahwa Roh Kudus akan memberikan kepada kita pengertian akan kebenaran. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Dan kalau Ia datang, sekali lagi ini Roh Kudus, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus bukan hanya menyadarkan tentang keberdosaan kita atau menunjukkan bahwa kita perlu berubah. Ada hal yang harus kita perbaiki berkaitan dengan dosa-dosa dan kesalahan kita untuk berpaling kepada Allah, menyesal dan meninggalkan dosa, dan meresponi kasih karunia dari Allah. Kemudian yang kedua, Roh Kudus berkarya dengan cara menginsafkan kita akan kebenaran. Kata menginsafkan di sana juga bisa dipahami sebagai menyadarkan, membuktikan, memberikan pengertian kepada kita. Jadi Roh Kudus berkarya dengan menyadarkan kita, membuktikan kepada kita, dan memberikan kepada kita pengertian akan kebenaran. Layaknya seorang anak yang sedang belajar, berproses untuk bertumbuh menjadi dewasa, anak perlu diajar, ditunjukkan ini yang baik, ini yang benar, ini yang salah, ini yang tidak boleh, ini yang boleh. Ini yang bisa dimakan dan ini yang tidak bisa dimakan. Ini yang harus kamu ambil dan tidak kamu ambil. Demikian juga dalam proses pertumbuhan iman kita, Roh Kudus berperan untuk menyadarkan, membuktikan, dan memberikan pengertian kepada kita. Mana yang benar? Ini kebenaran, ini yang harus kamu lakukan, ini kebenaran yang harus kamu ikuti, ini kebenaran yang harus kamu terima meskipun sulit, meskipun pahit, dan lain sebagainya. Roh Kudus akan bekerja dengan membantu kita memberikan pengertian. Roh Kudus memberikan wahyu yang baru, sehingga kita terus-menerus menikmati kebenaran dan juga mendapatkan kebenaran baru. Kita mendapatkan pengajaran bagaimana kita harus hidup sebagai anak-anak Allah. Ada banyak hal yang kita tidak pahami, ada banyak hal yang kita tidak ketahui, tapi Roh Kudus hadir untuk menolong kita memahami kebenaran-kebenaran dari Allah. Dengan demikian kita akan ditolong untuk bertumbuh semakin dewasa, kita bertumbuh semakin maju, bertumbuh semakin kuat, dan bahkan berbuah bagi kemuliaan-Nya. Ada banyak misteri, ada banyak hal dan pengalaman kehidupan kita yang tidak bisa kita pahami. Tapi dengan hadirnya Roh Kudus akan menolong kita untuk memahami hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, bahkan hal-hal dalam perspektif kebenaran Allah. Oleh karena itu, mari kita bersyukur, serta mari kalau misalnya kita dalam kesulitan, kita perlu hikmat, kita dalam kebingungan, dalam ketidakpahaman, kita berdoa, memohon supaya Roh Kudus menolong kita memberikan kebenaran dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk sabda dan kebenaran-Mu. Kami bersyukur karena Roh Kudus hadir berkarya dengan mengajarkan kami akan kebenaran. Kami percaya bahwa Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, di dalam kehidupan kami, untuk menuntun kami, memberikan hikmat, sehingga kami mengetahui apa yang harus kami lakukan dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.